Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi bersama saya Ati Nur Fatmawati yang akan menyampaikan terkait dengan materi moderasi beragama. Ya, memang moderasi beragama itu menjadi isu yang krusial di Indonesia karena memang ternyata di kita itu agama lebih dari satu. Jadi Kementerian Agama sekarang istilahnya memang sudah dari kemarin, tetapi moderasi beragama kini menjadi tema yang terus digaungkan supaya semuanya itu aware begitu, bagaimana cara toleransi, kemajemukan dan lain sebagainya. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan materi itu seperti yang teman-teman lihat di slide begitu ya. Nah, terkait dengan moderasi beragama ada 9 kata kunci begitu ya. Ternyata ini menjadi cara kita ya, cara pandang kita atau point of view kita terhadap sesuatu. Nah, seperti sikap, kemudian perilaku, berpegang pada prinsip keseimbangan, keadilan dan juga nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan ajaran agama. Seperti kita ketahui, kalau sebagai contoh di Wonogiri itu sendiri kita punya beberapa kampus yang memang berbeda. Ada kami selaku Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti, notabene Sekolah Tinggi Agama Islam. Kemudian di belakang itu ada kampus STAB atau Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Jadi sudah teridentifikasi begitu. Sementara kemudian kalau kita mengarah ke jalur yang lebih jauh lagi, itu ada STAK, Sekolah Tinggi Agama Kristen. Dan kemudian di sebelah selatan atau di sebelah barat begitu ya, di daerah Eromoko itu ada Sekolah Tinggi Agama Teologi. Dari identifikasi nama-nama tersebut kita sudah ketahui bahwa nama-nama itu terafiliasi dengan agama tertentu. Itulah yang menjadi simbol dan pentingnya sebuah saling menghargai kemajemukan, karena memang semua dengan latar belakang dan keyakinan yang berbeda-beda. Selanjutnya, 9 kata kunci moderasi beragama yang tadi sudah sempat saya sampaikan ada apa? Yaitu yang pertama, penghormatan kepada tradisi. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, kemaslahatan umum. Yang keempat, adil, berimbang, taat konstitusi. Kemudian komitmen kebangsaan. Oh, sebentar, ini saya edit dulu. Harusnya taat konstitusi ya. Oke. Nah, kemudian komitmen kebangsaan, toleransi, dan juga anti kekerasan. 9-9-nya ini yang kemudian dicetuskan atau kemudian menjadi dasar dari kita bagaimana bersikap. Kita harus menghargai sebuah tradisi, walau bagaimanapun para pendiri negeri ini kan tidak serta-merta langsung beragama Muslim, meskipun sekarang ini 270 atau 200-an penduduk di Indonesia rata-rata atau mayoritas beragama Muslim. Tapi fakta sejarah bahwa kemudian ada beberapa candi dan itu tradisi yang hari ini masih ada. Kemanusiaan tentunya hal-hal yang berhubungan dengan manusia ini kompleks sekali, dan ini menjadi landasan bagi kita semua untuk saling menghargai. Kemaslahatan umum, supaya ini moderasi ini menjadi hal yang tidak untuk diperdebatkan, kedamaian harus dijunjung tinggi. Kalau misalkan keadilan merata dan lain sebagainya, hari ini kita ketahui bahwa keadilan atau ketimpangan ekonomi sosial itu lumayan agak tinggi. Jadi memang masing-masing daerah itu harus terus berkoordinasi supaya prinsip keadilan ini tetap terjaga dan juga berimbang. Dan kemudian taat konstitusi. Berimbang dan juga taat konstitusi ini menjadi hal yang salah satu krusial yang menjadi kata kunci moderasi beragama, karena kita negara berdasarkan hukum, ada Pancasila, kemudian kita juga punya Undang-Undang 45, jadi ada norma-norma hukum yang harus ditaati. Komitmen kebangsaan untuk menjaga agar dari Sabang sampai dengan Merauke itu hanya ada satu bahasa Indonesia, hanya ada satu bendera merah putih, hanya ada satu lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Itulah yang kemudian menjadi komitmen kebangsaan kita bersama. Toleransi adalah ketika kita mengetahui bahwa pemeluk agama lain itu merayakan apa yang mereka yakini tanpa kita harus ikut-ikutan untuk ikut-ikutan dalam perayaan tersebut begitu. Jadi ada satu film di satu daerah begitu ya, yang memiliki 3 agama. Istilahnya satu daerah punya beberapa 3 agama dan mereka akan saling membantu. Jadi ada perayaan Natal, perayaan Waisak, dan di satu sisi perayaan Idul Fitri.
tanpa ketiganya mengikuti perayaan masing-masing, tapi menghargai ketika itu dirayakan. Itu sebuah toleransi begitu. Jadi jangan sampai juga toleransi menjadi kebablasan di mana kita akan mengikuti perayaan mereka atau mereka mengikuti perayaan kita begitu. Jadi toleransi ini harus dijaga benar, bahwa batasan untuk menghargai ketika mereka melaksanakan peribadatan atau merayakan hari raya tanpa kita harus ikut-ikutan itu penting begitu. Nah, lalu anti kekerasan, tentunya sebuah hal yang ironi ketika kita dengar di berita begitu ya, ada gereja ini kemudian istilahnya disusupi, atau kemudian masjid ini kemudian diteror atau apa. Itu adalah sebuah yang sangat kita sayangkan. Jadi anti kekerasan ini kemudian harus kita jaga begitu. Juga jangan sampai Muslim begitu ya, karena saking banyaknya jamaah mengganggu, kemudian sholat Jumat banyaknya ada di jalan, padahal jam-jam itu adalah jam-jam di mana delalahnya atau nggak sengajanya ada harus jalur yang dilewati ambulan lewat. Nah, itu juga tidak bijak. Jadi hal-hal anti kekerasan, keseimbangan, kemudian komitmen kebangsaan ini semuanya harus dijaga, karena kita toleransi ini yang nggak boleh juga semuanya jumawa. Yang satu mentang-mentang minoritas kemudian merasa harus dieksklusivitaskan, terus yang satu mentang-mentang karena mereka mayoritas kemudian harus diiyakan atau dituruti. Jadi masing-masing itu harus menjaga supaya keharmonisan ini benar-benar terjadi. Jadi ini suatu hal yang penting terkait dengan tujuan moderasi beragama itu diadakan begitu. Selanjutnya ini beberapa hal yang menjadi karena Indonesia itu besar, banyak pulau, banyak bahasa begitu ya. Seperti kita ketahui bahwa di Jawa bahasa Jawa, kemudian ketika kita ke Papua bahasanya sudah bahasa adatnya sudah berbeda. Kita ke Aceh bahasanya juga berbeda, tapi ada satu yang menyatukan yaitu bahasa Indonesia. Itu yang menjadi suatu pemersatu, bahwa ketika kita berkomunikasi ya satu bahasa gitu. Nah, perbedaan kemudian karena saking banyaknya mayoritas banyak sekali begitu, seperti kita ketahui ketika kayak karnaval kita akan memakai baju adat yang berbeda dari Sabang sampai dengan Merauke, itu sudah menunjukkan bahwa kita tuh nggak sama, unik gitu ya, banyak banget gitu. Nah, itu sebuah menjadikan potensi bahwa seharusnya kita satu padu, saling bergandengan tangan untuk membangun negeri ini menjadi ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti yang juga terfirman begitu ya, atau dalam agama Islam, dalam agama yang kita yakini, di Al-Quran itu sudah tertulis di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal begitu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Artinya memang secara fitrah, secara sunatullah, masing-masing dari kita itu sudah tercipta berbangsa, beda-beda bangsa. Seperti hari ini ketika kita mau kemana harus pakai paspor dan bersuku-suku. Bahkan di Indonesia sendiri yang satu paspor begitu ya, satu paspor Indonesia, sukunya banyak sekali ya. Ada suku Jawa, suku Bugis, suku kemudian suku Melayu, kemudian suku Dayak, banyak sekali suku-sukunya seperti itu. Nah, di ayat yang lain, Tuhan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan di Quran surat Yunus ayat 99 bahwa, dan jika Tuhan menghendaki tentulah beriman semua orang, tetapi dan jika Tuhan menghendaki tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya, tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Artinya sikap kita sebagai umat muslim itu hanya menyampaikan. Apakah kemudian mereka mengimani apa yang kita yakini? Kita tidak perlu memaksakan, karena memang masing-masing memiliki historinya masing-masing, memiliki keyakinannya masing-masing. Karena kalau memang Allah mau pasti akan dijadikan satu, tapi kita nggak bisa maksa. Jadi clear, sudah jelas bahwa kalau ada orang-orang muslim kita yang memaksa, artinya dia sedang melanggar apa yang Allah perintahkan. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa masa sih kamu harus maksa gitu kan? Enggak, begitu ceritanya. Jadi memang sudah clear apa yang Allah sampaikan, bahwa kita nggak boleh maksa gitu ya, karena kalau memang Allah mau pasti dijadikan satu, tapi Allah nggak maksa gitu. Jadi clear, kita hanya menyampaikan, tidak boleh memaksa.
Ya, satu hal yang menarik bahwa pelangi itu terlihat indah karena warnanya yang berbeda. Kan nggak ada toh pelangi warnanya merah aja, kuning aja gitu. Karena meiji kuhibini, merah, hijau, kuning, jingga, ungu, seperti itu. Jadi inilah variatifnya sebuah pelangi karena berbagai macam suku, budaya, kemudian bahasa daerah masing-masing, tapi tetap kita menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, kemudian menggunakan apa yang kita sebut bahwa bendera kita adalah merah putih, itu ya satu bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema moderasi beragama. 9 kata kunci moderasi beragama dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan tema-tema lain, dan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.